untuk apa ya namanya Bu? Kolom distilasi yang pertama. Ya, untuk kolom destilasi yang pertama itu kan D sama dengan D1 plus B1. Ya. Untuk NT sama dengan NR sudah dapat 4. Ini untuk basisnya yang saya kuning-kuning Ibu. Jadi awalnya basisnya di basis 2. Di basis 100. Kamu kan udah apal yang ke pekerjaanmu. Kamu kosongi dulu yang nggak tahu. Oh, baik Bu. Ini Ya. Yang sudah tahu biarkan. Nah, ya. ya Yang D kan belum tahu. Oke. untuk ini untuk D1 di basis 100 jadinya ketemunya ini dan B1-nya juga di basis 100 ketemunya ini. Nanti Ya. ketemu di D-nya D sama dengan D1 plus B1. Persen molnya ketemu Bu ya. Untuk yang kedua juga sama. Tadi untuk D2 dan B2-nya di basis 100. Yang lain kosongin dulu, coba yang oke. Yang tidak tahu dikosongi biar yang lain bisa lihat. Jadi untuk B D2 plus B2. Dan untuk yang F sama dengan D plus B. Ini tadi kan udah diketahui semua ya Bu, jadi 0 semua. Tapi NR-nya 4. Terus? Jadi ini nanti untuk perhitungan solvernya saja Bu. Ya, terus gimana perhitungan solvernya? Ini kan D disama dengan kan yang di atas ini. Dan yang di kolom ini, yang di F sama dengan D plus B, yang kosong kamu kan dulu. Yang kosong gini Bu awalnya. Ya, oke. Tapi tadi kan sudah menghitung D-nya. Jadi disama dengan kan. Terus dan B-nya juga disama dengan kan. Nah, ini untuk perhitungan errornya itu kan harusnya kan fit sama dengan D plus B. Jadi errornya itu 10,5 dikurangi 25 dikurangi 39. Tapi dikuadratin biar plus. Biar untuk menghitung di solvernya. F berarti kamu klik rumusnya. Klik. Nah, biar kelihatan. Berarti F min D ya, min B. Nah, kenapa dikuadratin? Biar hasilnya plus Bu. Kalau misalkan F min ini F min D min B ini kan minus Bu ya. Nah ini kalau kan yang di solver kan cuma 1 di totalnya saja. Kalau minus nanti kurang akurat, maksudnya nggak sampai 0 persis. Oh gitu. Nah, sekarang kamu solver sekarang. Untuk yang dikuadratin ya Bu ya. Untuk di solvernya set cell-nya ini by changing. Harusnya kan errornya 0 karena harusnya sama F sama dengan D plus B. Berarti set objektif itu yang tadi yang ini 4 ini Bu, yang diasumsikan tadi. Ulang lagi dari depan temanmu biar bisa Untuk kalau solver tuh batasan variabelnya berapa? Lebih dari 1 insya Allah Bu. Jadi yang diasumsikan bisa lebih dari 1. Kalau cuma 2 toh nggak apa-apa ya? Iya kayaknya bisa Bu. Oke. Set objektif ini ya. Iya. Harusnya kan dengan 0. Dengan mengubah variabel
asumsikan tadi yang kuning-kuning Oke. di solver. Ini Bu. Nah sekarang Ini masih 0,2 jadinya di solver lagi. Sekarang ditambahkan B1, D1, B2, apakah sampai dengan 70 coba? Ini Bu. Ya. Berarti D plus B ya? Bukan yang ini, totalnya aja, totalnya. Langsung yang atas aja, yang atas langsung 8,7. Enggak, yang kuning-kuning. Yang kuning-kuning kamu yang kuning-kuning kamu tambahkan. 26 tambah 17. Ini Bu. Iya, oke ya. Jadi kalau tadi variabelnya banyak, nggak bisa pakai Gulsik ya. Jadi dengan penjelasan dari siapa tadi? Nisaul ya. Makasih Nisaul ya. Iya Bu. Izin stop share ya Bu. Ya, oke. Berikutnya sebelum kita lanjutkan dengan soal-soal ini ya, soal-soal untuk multiple unit, kembali ke soal-soal PR ya. Monggo yang mau membahas PR-nya kemarin. Ini ada yang ini, coba siapa yang sudah mengerjakan yang ini, bentar. Saya share screen. Saya tadi masih download satu punya Nur Sofa ya. Sekarang ini dry cook, jadi dry cook terdiri dari 4% inert solid, 90% karbon, dan 6% hidrogen. Dibakar di dalam furnace dengan udara kering. Kemudian solid yang meninggalkan pembakaran mengandung 10% karbon dan 90% inert. Kemudian inert S, jadi inertnya itu tidak masuk dalam reaksi, jadi dia keluar lagi utuh ya. Orsat analisis flue gas memberikan CO2-nya 13,9, 0,8 CO, 4,3 O2, 81% N2. Hitung persen udara ekses berdasarkan pembakaran sempurna cook. Monggo siapa yang mau mencoba PR-nya yang kemarin? Atau soal yang ini. Soal yang ini 30 pon, jadi 30 lb ya. 30 lb batu bara, analisisnya 80% C, 20% H. Dibakar dengan 600 lb udara, menghasilkan analisis orsatnya rasio CO2 terhadap CO adalah 3:2. Berapa persen ekses udaranya? Monggo. Jadi Anda kalau mau basis batu baranya itu nggak boleh basis mol ya, karena itu padatan. Bu, yang saya bingung itu yang itu loh Bu, yang rasio CO2 atau CO3 ke 2 itu maksudnya gimana ya Bu? Iya, bentar ya. Bentar, saya kasih soal yang ini, saya pindah dulu. Jadi saya ambil gambarnya aja. 5. Kalau gambar itu biar bisa dipindah, Anda grupkan ya. Jadi bisa dipindah. Oke. Sekarang di sini ada C, kemudian ada H. Kemudian ini adalah 0,8. 0,8, 0,2. Berarti di sini Anda basisnya nanti basis 100. Ini udah ada ya, 30 lb ini.
30 lb. Ngerti? Ini saya oret-oretan ya, nanti Anda perbaiki sendiri formatnya supaya jadi rapi. Berarti ini adalah 0,8 kalikan 30. Kemudian 0,2 kalikan 30. Kemudian ini bagi BM ini kan masih massa LB. Kemudian ini Anda mereaksikan dalam mol, maka ini adalah 24 bagi 12. Kemudian ini adalah H2 kan, 6 dibagi 2. Ya. Kemudian kita punya reaksi, sambil reaksinya yang ada di sini. Oh. Ya. Jadi kalau saya mau kerjakan ini manual, nah sekarang berarti saya mempunyai CO-nya itu ada 3 ya. Berarti kalau misalnya di sini produknya saya ambil sini adalah produk CO2, kemudian CO, kemudian H2O karena ada H, kemudian ada N2, ada O2. Maka kalau misalnya di sini saya punya produknya itu adalah P ya, maka di sini atau gini, ini adalah saya misalkan ini adalah 3X ya, berarti ini adalah 2X ya. Nanti penjumlahan semuanya ini akan menjadi P. Kemudian semua C ya, semua C. Kan kalau semua C berarti 2, ya 2 mol. Kalau saya pakai neraca unsur 2 mol sama dengan 3X plus 2X. Kemudian punyanya C. Ini punyanya H2. H2 itu berarti di sini 3 sama dengan 3 sama dengan di sini tuh kita udah tahu ya H2O-nya mestinya. Kan udah ada 3. Ini ada 3 H2O-nya ini otomatis 3 ya. Kemudian N2. Nah kita belum tahu ya udaranya. Oh, udara kita udah tahu 0,21, 0,79. Kemudian yang masuk adalah 600 lb ya. Udara 600 lb. Jadi udara itu kalau Anda mau mencari ya, ini kan lb ya, jadi Anda tidak boleh langsung kalikan dengan 0,21, 0,79. Maka basis ada beberapa cara ya, saya tunjukkan satu persatu caranya. Basis 100 mol udara, maka O2 N2. Berarti ini adalah 0,21 kalikan 100. 0,79 kalikan 100. Ini molnya ya, udah. Kemudian kalikan massanya, ini jadi kalikan BM-nya. 21 kalikan 32. Kemudian 79 kalikan 1428.
Sehingga ini adalah masanya. Kita tahu masanya, maka kita berarti kita tahu persen massa udaranya 0,672 dibagi dengan ini. Sehingga kita bisa mencari udaranya berapa? 0,2331 kalikan 600. Itu udara yang masuk dalam bentuk LB ya. Kemudian menjadi LB mol dibagi 32. 4,36. Cara yang kedua, Anda langsung kalikan dengan BM udara. 600 bagi ya. Kalau Anda udah tahu BM udara, misalnya saya catat 29 di sini ya. 29, berarti ini tinggal dikalikan apakah sama, kita cek ya. 20 kalikan 0,21, itu udaranya ya. Beda-beda dikit karena kadang-kadang BM-nya bukan pas 29. Ada pertanyaan? Sehingga kita tahu udaranya adalah 4,34 O2-nya. Kemudian berarti kita akan tahu N2-nya. N2-nya itu berarti di sini. Ini persen massa ya. Kalau persen massa kalikan langsung dengan 600 nggak apa-apa. Bagi 28. Sehingga kita tahu N2-nya pun cuma berasal dari udara. N2 tidak bereaksi, maka N2-nya itu langsung ada di sini. 16. Ya. Kemudian O2, kita akan mencari O2 yang tersisa. O2 yang tersisa berapa? Berarti 4,3 kurangi. Nah, ini yang kita belum tahu ya. Kita di sini misalnya Anda manual, saya bayangkan ini manual dulu. Nanti Anda bisa menggulsi kok. 3P misalnya, 3X. Kemudian ini adalah 2X ya. Maka di sini udaranya itu 3X juga. Kemudian, oh ini ada yang bereaksi menjadi CO2. 3X, oh ini 2X juga udaranya, 2X. Kemudian yang H2O, ini kan H2O-nya ada 3. Berarti di sini ada 1,5. Berarti prinsip perhitungannya adalah O2 ya, O2 yang tersisa. O2 sisa. Min 3X, saya tuliskan ya. Min 3X, 3X, min 2X, 2X, kemudian min 3. Ya. Jadi O2 sisa sekian ya. Kemudian nanti Anda bisa mencari dan apa yang bisa dicari di sini. Nah ini bisa dicari kan. 2 sama dengan 3X plus 2X ya. Sehingga X-nya Anda tahu berapa. Kan C-nya sudah nggak ada ya. Berarti 2 sama dengan 5X. Ya. X sama dengan 2/5. Kok jadi ini? Ini konsepnya ya, nanti Anda bisa menggunakan kayak gini tuh goalseek ya. Siapa yang sudah menghitung? Bu, saya boleh bertanya? Ya, monggo. Itu apakah NT-nya sama dengan NR ya, Bu, kalau misalnya kayak gitu? Ya, kita hitung dulu sekarang NT apakah sama dengan R.
Tadi yang tidak diketahui, yang diketahui cuma ini ya, 3X sama 2X ya. Kemudian yang ini adalah 0, udah diketahui semua. Ini yang di U0, kemudian yang di sini CH basis sudah ada 0 ya. Berarti kita coba CH O N. Ada 4. Kemudian NR-nya itu ya, NT. NT-nya itu yang tidak diketahui. Tadi kan Anda tidak tahu H2O ya. H2O sebentar. Kalau mau di H2O Anda tidak tahu. N2O2 juga tidak tahu. 1, 2, 3. Ya 4 sudah. Ini kan Anda tidak tahu kan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Iya. Ini kan tahu rasio ini kan ya. Tahu rasio tapi Anda belum tahu nilainya. Jadi hitungannya 1, 2, 3, 4 ya, sama X itu 4. Udah benar. Siapa yang sudah selesai menghitung? Nanti Anda kalau misalnya Anda belum paham konsep goalseek-nya, Anda manual. Kalau Anda sudah paham konsep goalseek-nya, monggo Anda di goalseek ya. Misalnya langsung Anda masukkan CO2-nya berapa ya. Nanti otomatis masuk CO-nya berapa, nanti baru bisa di error-nya ya. Ada yang sudah? Nisaul, gimana Nisaul? Sudah Nisaul? Halo? Iya, Bu. Kamu sudah dah yang ini? Itu Bu, saya kemarin tuh bingung sama NTNR-nya Bu, jadi nggak pakai CO. Kayak pakai CO? Saya Enggak, tetap hilangkan rasionya. Ini kan kalau mau dihitung NT O2 enggak tahu, N2 enggak tahu, H2O enggak tahu, udah 3. Di sini yang ini yang enggak tahu adalah X-nya ya. Anda udah tahu X berarti udah tahu semua, berarti udah 4, udah benar. Jadi Anda geraknya tuh dari belakang ya, jadi udah tahu tadi misalnya pakai neraca unsur. C itu kan nilainya tadi 2 sama dengan 3X plus 2X. Anda tinggal anu aja menyisikan X-nya itu berapa sebagai goalseek-nya. Ayo coba lagi, monggo yang mau, yang sudah manual gimana? Yang manual, yang sudah hitung manual, bisa ditunjukkan fotonya. Berarti belum ada yang ngirim ya. Monggo, silakan. Halo, silakan. Nanti dicoba lagi ya, dicoba lagi perhitungannya. Jadi perhitungan udaranya nggak boleh sampai keliru ya. 600 lb-nya tadi. Nanti kalau saya ngerjakan semua nanti nggak bisa kuisnya.
Nanti pertemuan berikutnya itu jadi ada dua pokok bahasan. Yang pertama multiple unit kita perdalam dulu, kan waktunya lama ya, 2,5 jam. Kemudian masuk di tekanan itu. Jadi yang soal yang berikutnya, udara yang masuk itu tidak hanya udara kering, tapi mengandung H2O. Biasanya kan udara punya kelembapan ya, kelembapan sekian. Udara itu punya mengandung air. Nah, nanti udara yang masuk itu mengandung air di sini. Dengan kelembapan sekian. Sebenarnya enak kuliahnya tuh seminggu 2 kali, kayak dulu kan 3 SKS itu dibagi 2 ya, 100 menit. Atau langsung kayak gini? Menurut kalian? Kalau menurut saya sih tergantung mata kuliahnya sih Bu sebenarnya. Kalau kayak ATK coba, Hanif gimana kalau kayak ATK? Kalau yang ATK sih sebenarnya mending 2 kali sih Bu, soalnya supaya terbagi-bagi, karena kalau sekali belajar gitu banyak itu suka kewalahan. Iya betul. Saya juga merasa kalau ngasih soal banyak atau saya nungguin kalian ngerjakan soal sesusah ini, cuman menghabiskan waktu. Kalau misalnya saya nunggu kalian kerjakan terus ditungguin, kalian mungkin belum punya ide. Jadi kalau misalnya pertemuan 2 kali kerjakan, nanti baru pertemuan berikutnya. Ya. Anda ngerjakan malam kan, pertemuan berikutnya dibahas. Kalau ini kan kok kayak udah minggu ke berapa ya? Udah minggu ke 10, masih banyak bahan yang belum tersampaikan. Terus juga 2,5 jam tuh jenuh ternyata ya. Bisa kalian, waduh kok soal dari tadi kesel ngerjain mikirnya. Ya, jadi untuk soal-soal yang batu bara ya, Anda jangan lupa basisnya itu basis massa. Ada Hanif sudah selesai yang ini Hanif. Ya, tapi saya masih agak bingung sih Bu, nunggu dibahas sama Ibu. Kok semua nunggu dibahas? Dwiski sudah Dwiski. Mencoba Bu. Ya, saya monggo yang mau mencoba. Ntar saya stop share dulu. Yusuf Bahtiar, monggo. Catat dulu Yusuf. Misaol Yusuf. Ya, ini kita disuruh ngitung persen ekses udara ya Bu, yang digunakan untuk membakar karbon yang isinya itu 80% C, areng yang isinya 80% C sama 20%. Nah, terus abunya kita hiraukan. Terus udara yang digunakan itu. Nah, habis itu perbandingan orsat dari CO2 sama CO 3:2. Nah, habis itu kita lihat reaksinya dulu. Nah, di sini ternyata ada 3 reaksi. Nah, reaksinya itu yang pertama C plus O2 menjadi CO2, habis itu 2C tambah O2 menjadi karbon monoksida, habis itu hidrogen yang 20% tadi dibakar menjadi air. Nah, kita lihat NT-nya. NT-nya di sini produknya ada 4, O2, N2, H2O sama ini. Dihitung 1 karena kalau 1 nanti diketahui, satunya juga diketahui. Terus alirannya nggak usah kalau semua ini diketahui. Ya, jadi NT-nya 4, NT, iya ya. Nah, habis itu NR. NR-nya itu komponennya ya. Komponennya ada 4 ini. Nah, kalau saya Bu, jalannya itu mulai dari
Yang pertama, ini dulu sih, ngitung mol komponennya feed. Soalnya feednya tadi kan diketahui 30 pon. Nah, karena saya nggak suka pon-ponan, jadi di sini saya pakai rubah ke gram. Nah, rumusnya ini 80% kali 30 pon dikali sama 454 gram per pon. Dibagi sama MR-nya karbon 12. Hasilnya 908 mol. Nah, sama juga hidrogennya juga ketemu segini. Nah, habis itu kita nentuin molnya apa komponen-komponen udara. Caranya kayak gini, massa total 600 pon tadi itu sama dengan massanya O2 ditambah sama massanya. Nah, karena saya nggak suka pon-ponan lagi, nah di sini saya misalin X itu mol total udara. Nah, ini mungkin saya salah, ini beda X gitu. Nah, kasih simbol yang lain aja, biar nanti okay. Matematiknya nggak keliru. Misalnya itu Y. Nah, di sini ya caranya habis itu ketemu X-nya sekitar 9169, sekian itu. Nah, itu mol udara total. Masuk ke sininya. X yang di B27 ini apa? X apa? 9169 itu apa? Ini 9169. Mol udara total. Mol udara total. Oke, terus. Ya. Nah, habis itu kita masuk ke persamaan ininya. Kita lihat dari komponen yang masuk. Kita lihat dari feed, kita tadi punya komponen 0. Habis itu udara cuma 2 komponen yang masuk. Nah, yang lainnya 0. Nah, di reaksi 1, kita lihat reaksi 1. Nah, ini ada tabel stoikiometri. Reaksi satunya C tambah O2 menjadi CO2. Nah, ini dari mana ya tadi? Sebentar Ibu. Dari mana ini? CO2 ini. 544 I38 dari I34 I34 dari 3/5 E34 itu ini. Dari mana ya ini? Oh, ini Bu. Kan kalau ini tadi kita misalin apa perbandingan yang ini tadi. Ya. Nah, kan ini saya misalin kayak 3A. Nah, terus di sini pasti 3A, di sini juga 3A. Nah, yang di reaksi 2 kan tadi 3/2. Berarti di sini 2A, di sini A, di sini 2A. Nah, kita lihat komponen karbon. Karbonnya kan semuanya berubah, jadi kalau CO2 itu ya CO. Nah, terus berarti karbon yang digunakan di sini itu 3/5 dari karbon total. Nah, sementara mol karbon total itu segini. Berarti di reaksi 1 atau reaksi yang ini, dia menghasilkan 3/5. 3/5 itu dari 3A per 5A dikali sama jumlah mol C. Jumlah mol C-nya itu 908. Nah, ketemu segini. Habis itu kita tarik. Nah, ini 504, ya 544 juga. Nah, ketemu reaksi 1 sudah clear. Habis itu kita ke reaksi 2. Di reaksi 2 kita itu dikasih apa reaksinya itu ini 2C dibakar menjadi karbon monoksida. Nah, karena tadi 60% dari karbonnya itu sudah ke
diubah jadi karbon dioksida, berarti sisanya itu 2/5 dikali E34. Nah, dikali 908. 908 itu tadi mol total C. Nah, habis itu ketemu sekian, ditarik, habis itu ketemu ini. Ini molnya oksigen ketemu, terus molnya karbon monoksida juga ketemu. Nah, di sini itu ada reaksi 3. Reaksi 3-nya itu si hidrogennya tadi. Kan hidrogennya tadi pastinya ikut kebakar walaupun nggak dianalisis ORSAT. Nah, jadi di sini itu hidrogennya ada 1362 mol habis itu dibakar sama 681 mol oksigen, ketemu 1362 air. Nah, semuanya udah clear reaksi 1, 2, 3. Kita lihat produknya. Nah, produknya itu ini semua. Karbon dioksida, karbon monoksida, oksigen, nitrogen, sama H2O. Nah, kita lihat tadi kan nitrogen itu nggak reaksi sama sekali, jadi langsung kita tarik ke kanan. Nah, terus di sini kita lihat karbonnya kan habis, karena tadi sudah dikurangin sama ini. Belum nulisin rumusin ini. Dikurangi sama ini. Nah, hasilnya 0 juga. Nah, terus habis itu hidrogennya habis semua jadi air. Di sini 0 juga. Nah, habis itu kita lihat oksigen. Nah, oksigen kita tadi punya sekian mol. Habis itu dibuat bereaksi sama reaksi 1, dibuat bereaksi sama reaksi 2, dibuat bereaksi sama reaksi 3. Nah, perhitungannya kayak ketemu sekian mol. Habis itu tadi nitrogen, ya kayak gitu. Nah, sekarang itu karbon dioksida. Karbon dioksidanya itu terbentuk dari reaksi 1. Ya, nggak ada tambahan karbon dioksida dari reaksi manapun. Jadi akhirnya kita tarik ke kanan langsung, karbon dioksidanya sebesar 544,8. Nah, habis itu kita lihat karbon monoksidanya itu sekian ya, cuma dari reaksi 2, nggak ada apa-apa lagi, nggak ada tambahan dari mana-mana. Akhirnya ya ini kita tarik ke kanan langsung. Habis itu airnya itu tarik ke kanan, soalnya nggak ada tambahan dari manapun, airnya ketemu sekian. Nah, terus kan kalau di sini kita mau analisis neraca masanya, ya kita kalikan sama berat molekulnya. Nah, ini molnya dikali itu, ini juga semuanya. Nah, ketemu molnya itu masa produknya itu sekian, masa total produk. Nah, terus kita bandingin sama mol yang masuk. Mol yang masuk ya sama kayak tadi rumusnya, masa kali mol kali berat molekul, ketemu sama. Ya, berarti persamaannya udah benar. Nah, tadi terus kita tadi kan disuruh nentuin ekses. Nah, kita lihat eksesnya. O2 realnya itu berapa sih? Kita sekian ya tadi Bu, dari perhitungan di atas. Habis itu O2 teori, yang maksudnya ini yang dibutuhkan. Nah, ternyata yang dibutuhkan itu cuma sekian. Nah, berarti persen eksesnya itu ya, langsung aja kita hitung. Mana ini? Nah, yang real dikurangi yang teori dibagi teori, ketemu eksesnya. Yusuf, ada sedikit yang keliru ketika Anda menghitung O2 teori. Udah O2 teorinya itu Anda hitung semua C-nya itu tadi berapa?
ada berapa 908 ini ya, itu bereaksi semua menjadi CO2. Yang mana, Bu? Semua C yang ada bereaksi semua menjadi CO2. Jadi perhitungan menjadi CO-nya nggak dihitung lagi. Ya baik kan. Jadi angkanya tadi 908 itu kan terbagi dua. Ya, satu menjadi CO, satu menjadi CO2. Nah, ketika Anda menghitung teori, Anda hanya menghitung 908 dijadikan itu CO2. Berarti kan sama ya, O2-nya berarti kan 908 karena koefisiennya 1 ya. Ditambah yang punya H2O. Yang punya H2 menjadi H2O. Ya. Berarti harusnya NO ini 908. Iya. Coba. Harusnya ini juga 908. Habis itu tambah lagi yang punya H2 jadi O2. Berarti reaksi ke berapa? Reaksi ketiga ya. Reaksi ketiga. Dan ini O2-nya 681. Nah, ini Tambah 681. Berarti berapa? 21%. Ya, dia 1%. Sekarang saya ngecek ya yang punya saya. Karena saya nggak bisa ngecek nih, satuannya beda, saya harus konversi lagi. Saya paling males konversi istilahnya. Saya benar punya itu tarik ceknya itu tadi N2-nya, H2O-nya dapat H2O-nya itu di sini H2O-nya itu 3 ya, 3 LDMol. Coba punya berapa? Yang mana, Bu? Keputus tadi. H2O-nya 3 LDMol. Nah, kamu kan dalam gram mol. Coba ubah ke LDMol berapa? Berarti kalau ini dibagi 454. Yang H2O, yang H2O. 454. H2O ya, Bu. Oh ya. H2O. Iya. Ini kan nanti dikali 2, 3 mol, Bu. 3 mol. Nanti kan dikali 2. Oh iya. Berarti benar. Itu maksudnya benar. Jadi kalau nanti ujian, misalnya soalnya itu LB, Anda jangan ubah ke gram, karena kuncinya yang gurunya buat itu udah LB ya. Anda bikin kerja keras gurunya untuk koreksi. Gurunya harus mengkonversi ulang. Iya. Oke, makasih ceritanya bagus dan juga examnya rapi ya. Ya, makasih Bu. Ya, oke. Saya stop share ya, Bu. Ya. Bu mau tanya. Ya. Kan kalau misalnya yang ditanya excess itu kan berarti kan persen ya, Bu. Kalau misalnya tetap diubah ke gram gitu juga tetap nggak boleh, Bu? Oh, kalau ngitung persennya itu nggak boleh dalam gram ya, harus dalam mol. Jadi nanti ubah dulu ke mol baru dihitung persen. Maksudnya kalau misalnya soalnya kayak tadi itu kan nanti hasil akhirnya bukan pon gitu loh, maksudnya ditanya hasilnya itu nanti kan persen gitu. Iya, persen. Itu tetap nggak boleh waktu penghitungan kita ubah ke gram itu. Nggak boleh, harus hitungannya tuh mol ya, mol meskipun dalam persen ya. Bukan sama-sama persen nanti kehitung mestinya udah terbagi kan, maksudnya saudara gitu kan? Iya. Ya enggak, tapi nanti angkanya beda. Kalau Anda ngitung dari gram dengan dari mol nanti angkanya beda. Iya. Ya. Itu tetap nggak boleh berarti ya, Bu? Ya nggak boleh. Baik, terima kasih, Bu. Ya, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya akan kasih oleh-oleh yang untuk itu. Bentar, saya carikan oleh-olehnya dulu. Ini 621. Bentar, saya
Kalau saya sniping ya. Bu, saya mau bertanya, Bu. Oh ya, monggo. Itu jawaban untuk yang tadi itu punya saya kok 40,93 ya, Bu? Hah? Jawaban yang untuk tadi. 49? 40,93, Bu. Coba kalau Anda mau share, monggo. Saya izin share screen ya, Bu. Ya, saya belum bikin kuncinya, tapi saya ngikuti tadi perhitungan teman saudara Yusuf kok rasanya udah tepat. Nah, cuma tadi ketika menghitung teoritisnya aja yang kurang tepat. Nah, oke. Apa sudah terlihat ya, Bu? Ya, udah terlihat. Nah, sekarang coba kita samakan dengan punya Yusuf dulu sebelum punyamu H2O-nya dapatnya berapa mol? 3 pon mol, Bu. 3 mol ya? Iya, 3 pon Oke. mol. Nah, sekarang coba Yusuf koreksi yang punyamu. Coba sekarang kita lihat CO2-nya dapat berapa, Yusuf? Yang dalam satuan yang sama LB mol. Ini dapatnya 1,2. 1,2 ya. Ini mol apa ini? LB mol. Karbon dioksidanya ya 1,2. Iya. Okay. CO2 ya, karbon dioksidanya. Sebentar saya hitungin punya saya, Bu. Iya. Berarti punya aku CO2-nya. CO2 dibagi 45. Hasilnya 1,2, Bu. Sama ya? Sama. Ya, oke. Sekarang punyanya siapa ini? Ailsa. Ailsa, coba saya lihat itu O2 teoritisnya. 3,1, Bu. Enggak, 3,1 itu dapat dari mana? Coba klik. Dari yang reaksi 1, reaksi 2, reaksi 3 ini, Bu, dijumlah semua. Ya, itu yang enggak kurang tepat ya. Jadi ketika coba O2 teoritisnya kamu ubah. Klik 3,1 itu. Ya. Kok kamu enggak rumus kok angka 3,1? Dari penjumlahan ini, Bu. Nah, jadi kalau Excel itu siapa ini? Ailsa, kalau Excel itu satuannya kamu taruh di pinggirnya sehingga ketika kamu mau menghitung O2 teoritis Anda bisa menggunakan ini langsung plus 1,2 tambah 1,4 ya. Iya, Bu. Ya, oke, sekarang dihapus itu 3,1-nya. Nah, berarti sekarang plus 1,2 ditambah, bukan, jangan ditambah semua. Ya tulis saja, 1,2 tambah 0,8 ditambah 1,5. 0,8 dari mana, Bu? Ya dianggap semua C-nya itu kan ada 2 LB mol ya. Iya. Itu bereaksi menjadi CO2. Coba sekarang ke 3,5. Sekarang kita lihat eksesmu berapa? Eksesmu ini yang sama dengan ini, sama dengan 40,93. Kamu klik. Bukan di situ. Ini. Ya, 40,93 kamu klik. Iya. Turun lagi. Naik apa turun ya? Naik, kamu naik. Kok naik? Turun. Ya, ekses udara. Di inilah C berapa turun lagi? C 49-an. Nah, ini di C53 kamu klik. D53 klik. Oh, ini kamu juga bukan angka ya. Sekarang kamu hitung angka. Sama dengan, coba. Sama dengan
Udara masukmu berapa? Klik udara masukmu. O2 realita 4,3 min 3,5 dibagi 3,5. Oke. 24,83 ya. 24,83. Nah, sekarang 4,36 ini dapat dari mana? Coba. 4,36 realita. Kamu hitungnya dari mana? Dari mol total udara ini, Bu. Jadi kan mol total udara 20,8044388 ini ya, Bu. Ini 4,36 kamu klik. 4,36 yang ini, Bu. Yang itu. Sampai keluar warnanya. Sampai ke Warna. Klik 2 kali. Klik atau supaya saya tahu itu rumusnya sel mana kali sel mana gitu loh. Klik 2 kali. Nah, gitu loh. 0,21 kalikan 20,8044 ya. Sekarang 20,844 dari mana coba? Dari sini, Bu, perhitungannya. Mol total udara, massa total udara sama dengan massa oksigen tambah massa nitrogen. Oke. 6,72 itu dari 6,72. Iki lah. 600 lb sama dengan 6,72 mol total udara plus 22,12 mol total udara. Nah, ini yang kamu keliru di sini. Kelirunya apa? Kamu lb, kamu sama dengankan dengan mol. Oh, salah, Bu. Ini emang LB, Bu, sebenarnya. LB? Iya, sebenarnya LB, salah ini, Bu. Oh iya. Oke, nanti kamu edit, sekarang kita hitung. Berarti LB mol total udara 20 itu dari mana? 20. 600 bagi 28 ya? Iya, Bu. Oke, ya. Berarti kan selisih sedikit dengan punyanya itu. Nanti mungkin ada perbedaan angka ya. Kemudian Ailsa ya. Ailsa kalau bikin Excel jangan seperti bikin Word ya. Excel itu membantu kita menghitung. Di sini Anda tidak menunjukkan perhitungannya karena Anda menulisnya sama dengan Word ya. Jadi LB mol total udara sama dengan kemudian kasih kolom yang lain 20,8. Itu merujuk pada 600 dibagi 28,84. Berarti Anda ini ngitungnya di kalkulator ya? Tapi Anda masukkan di Excel. Untuk yang mol total udaranya iya, Bu. Iya. Tidak. Nah, jadi caranya bikin Excel jangan seperti ini ya. Jadi maksudnya kalau pada kayak O2 teoritis Anda tuh merujuk gitu ya, merefer pada kolom berapa tambah kolom berapa gitu ya. Jangan langsung muncul angka 3,1. Karena nanti kalau kuis saya tuh melihatnya angka saudara dan melihat proses perhitungan di dalamnya. Oh ini berapa dapatnya dari mana gitu. Jadi dosen itu saya kasih tahu ya, saya sebagai dosen nanti akan caranya ngecek supaya gampang. Ada cek di kunci jawaban saudara dengan saya. Oh, udah benar. Oh, udah, nggak usah dikoreksi. Mesti perhitungannya tepat. Kalau misalnya salah, saya lihat. Oh, ini asal hitungnya dari mana. Kalau ini punya saudara nggak bisa dilihat nanti. Karena lebih banyak seperti Word ya. Misalnya di coba di reaksi ini. Reaksi misalnya C 1,2 lb mol. LB molnya Anda pindah ke kolom yang M nanti ya. Jadi semua angka Anda sendirikan sehingga nanti Anda bisa tinggal sama dengan ini tambah ini gitu ya, Ilsa? Iya, Bu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, permisi mau tanya. Ya. Itu untuk O2 teoritis itu bukannya soalnya kan yang di reaksi 2 itu kan mol O2-nya itu kan setengahnya dari C itu kan, Bu. Jadi ya, hanya 0,4. Enggak, pengertian O2 teoritis adalah O2 yang digunakan semua O2 yang digunakan untuk membakar C menjadi CO2. Jadi dianggap C-nya itu adalah 2 mol ya. Karena memang 2 mol ya. Tapi tidak ada CO yang terbentuk. Itu pengertian dari O2 teoritis. Anda kembali ke bab sebelumnya. Jadi
C yang digunakan, O2 yang digunakan untuk membakar sempurna. Terjadi pembakaran sempurna. Baik, Ada Bu, lagi terima kasih. mau ditanyakan, monggo. Permisi, Bu, mau tanya. Monggo. Saya masih belum paham, kan kalau semisal itu berarti dianggapnya yang O2 teoritis itu membakar C yang semuanya jadi CO2 ya, Bu? Iya, betul. Bukannya harusnya tetap 1,6 ya, Bu? Maksudnya kan jumlah O2-nya sama, Bu. Sama dengan yang ditambah dengan yang jadi CO. Enggak, jadi gini, kalau misalnya ini tidak terjadi pembakaran menjadi CO, maka C-nya kan 2 ya? Kok mati, Bu? Oh, maaf, Bu. Stop share-nya kok hilang? Iya, Bu, saya share screen lagi, Bu. Ya. Kalau jam 7 selesainya jam 10 atau jam setengah 10? Setengah 10, Bu. Setengah 10. Monggo Ilsa. Oke, sudah. Sebentar. Belum kok. Jadi sambil saya jelaskan sambil Ailsa ya. Screen sharing ya. Jadi tadi kan ada 2 mol ya, ada 2 mol C, 1,2 menjadi CO2, 0,8 menjadi CO. Jadi ketika Anda menghitung teoritis, itu yang dihitung semua C terbakar menjadi CO2. Dan ditambah yang H2 menjadi H2O. Seperti itu. Misi, Bu, screen saya pas sudah terlihat ya, Bu? Belum, cuman masih ada bacaannya aja. Ailsa Irma has started screen sharing. Awal ini nggak bisa, yang lain kan masih ingat tadi yang ditulis. Gimana? Ada pertanyaan dari yang lain? Udah paham ya? Gimana yang lain? Kalau nggak ada, saya kasih oleh-oleh untuk minggu depan. Saya screen share dulu. Nih, gimana caranya screen share nih? Berarti saya, bentar. Kalau saya, Anda semuanya udah punya ya anunya, e-booknya ya? Nih, kalau udah punya 6212 ya, 6212 saya chat di e-booknya. 6212. Kemudian saya carikan yang nih 637 sama 637.
Bu, permisi untuk yang 637 belum kelihatan soalnya, Bu. Bentar, saya tulis dulu. 637. Bentar, saya lihatkan dulu. Nih, monggo yang mau di screenshot. Saya gedein dikit. Jadi di sini ada larutan KNO3 dengan rate-nya adalah 10.000 kg per jam. Ini mengandung 20% larutan KNO3, berarti sisanya adalah air. Kemudian dimasukkan di evaporator. Evaporator itu fungsinya apa? Memekatkan. Memekatkan itu nanti yang keluar tuh airnya, sehingga konsentrasinya nanti lebih pekat. Yang asalnya 20% menjadi 50%. Ya. Evaporator, berarti yang keluar di sini ada air. Kemudian setelah menjadi KNO3 50%, di crystallizer. Nah, crystallizer menjadikan kristal. Jadi kalau misalnya kayak gula nih ya, gula itu kan asalnya larutan. Setelah itu menjadi kristal. Kemudian di sini ada KNO3 kristal plus H2O. Kalau nggak salah ini ada ada kandungannya kok. Dia mengandung 4%. 4% ini kok hilang ya. 4% H2O kristalnya itu. Kemudian di sini ada dari crystallizer itu ada larutan jenuh, di mana kejenuhan larutannya adalah 0,6 kg per kilogram H2O. Di recycle kembali. Anda suruh menghitung kuantitas aliran recycle ya. Berapa sih yang di recycle per jamnya? Oh inilah. Di dalam aliran C komposisi adalah 4% air dan 96% KNO3. Kemudian ya 61 tadi berapa? 6112. Nah ini. Ini sodium hidroksida. Sodium hidroksida itu berarti sodium itu Na. Berarti NaOH. Biasanya dihasilkan, nah jadi NaOH itu dihasilkan dari elektrolisis garam ya. Kemudian ditunjukkan ini gambarnya 6212. Garam ditambah air dimasukkan di solver ya. Kemudian menjadi larutan 30%. Bisa dicampur. Kemudian di elektrolisis menjadi Cl2 dan H2. Kemudian setelah di elektrolisis ada juga yang dievaporasi, dipekatkan. Nah, keluar H2O, kemudian produknya adalah NaOH 50%, 7% NaCl, 43% H2O. Berapa konversi garam yang menjadi sodium hidroksida? Berapa banyak gas klorin yang dihasilkan per on produk? Per pon produk berapa banyak air yang harus diuapkan di dalam evaporator? Ya, seperti itu ya. Jadi, Bu, mau izin bertanya, Bu? Ya, monggo. 30% solution itu maksudnya gimana ya, Bu? Jadi garamnya 30, misalnya dalam 100 ya. Dalam 100 liter garamnya 30, airnya 70. Oh, ya. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, oke. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, saya akhiri sampai di sini. Anda kerjakan untuk dikumpulkan di minggu depannya aja ya. Jadi supaya Anda ketika malam punya, oh saya pelajari ini. Kalau Anda datang, apalagi offline ini, online ya. Kalau Anda nggak ada persiapan, nggak ada yang dibaca, terus mendengarkan toh, Bu Arin itu 2,5 jam ngomong apa, nggak paham aku. Ya, kalau Anda baca dulu, Anda punya bekal, oh saya ngerti yang dimaksud Bu Arin ya. Saya akhiri sampai di sini ya. Bu, mohon maaf. Ya. Tadi saya belum absen. Ya, oh ya absen yang kedua. Jadi di akhir perkuliahan saya absen lagi ntar. Bu, mohon maaf juga Bu, mau tanya yang soal nomor 637 itu yang mana ya Bu ya? Soalnya belum ke foto atau ke screenshot juga. 637 ntar. Soalnya yang ke slideshow ini cuma 6212 saja Bu.
Bentar, 637. Untuk slide-nya tidak gerak, Bu. Hah? Iya. Masa tidak gerak? Iya, nggak gerak. Oh, bentar. Ini apa kok no your screen sharing is pause, berarti ini gimana caranya supaya jalan? Stop share dulu. Nah ini ya. Udah terlihat? Sudah, Bu. Oh ya, oke, silakan di screenshot ya. Nanti saya tambahkan di classroom-nya. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, saya absen dulu lagi, satu kali lagi. Absen, timetable nih. Atif masuk. Hadir, Bu. Kok nggak bisa refresh?